Hai hai hai, ketemu lagi di Cupli Kitchen. Kali ini kita akan memasak nasi kebuli daging sapi. Kayak gimana cara masaknya dan apa aja bahan-bahannya? Mari kita lihat ya. Bahan-bahan yang dibutuhkan adalah 2 sendok makan jinten, 2 sendok makan ketumbar, dan 1 sendok makan lada putih. Kemudian 500 gram beras basmati yang agak panjang-panjang. Kemudian 150 gram daging sapi, 7 bawang putih, 10 bawang merah, 2 buah tomat, 1 buah bawang bombay yang sudah dicincang. Kemudian ada 3 butir kapulaga, 3 butir kayu manis, 3 cengkeh, 2 batang serai, dan 2 sendok makan kismis, 200 ml susu cair, dan 2 bungkus sunkara. Mari kita mulai. Pertama-tama kita sangrai dulu jinten, ketumbar, dan lada putih sampai wangi. Kita sangrai, nggak usah pakai minyak ya, kita sangrai di wajan sampai wangi. Kita sangrai sampai wangi dulu sebagai penguat rasa nanti di nasi kebulinya. Nah, ini setelah wangi. Setelah wangi kita pindah ke dalam cobek ya. Saya pakai cobek karena belum punya chopper. Kita ulek dulu ya. Setelah kita sangrai, kemudian kita haluskan sampai halus. Kemudian kita siapkan di dalam wajan minyak untuk menggoreng bawang putih dan bawang merah. Kita goreng dulu bawang putih dan bawang merahnya sampai layu. Nah, ini sudah kelihatan layu. Kemudian kita masukkan tomat. Tomatnya 1 buah ya. Maaf, saya tadi bilang 2 buah, 1 buah tomat aja. Oke, setelah layu, kita ulek lagi, kita campur dengan ulekan lada, jinten, sama ketumbar tadi. Kita campur ya, kita ulek. Kita ulek sampai halus. Oke, ini sudah halus. Kemudian kita tambahkan serai, 2 batang serai. Kita tumbuk aja serainya. Oke, lalu kita panaskan minyak di atas wajan. Kita panaskan lagi, ini minyak yang bekasnya goreng bawang merah sama bawang putih tadi. Nah, pertama-tama kita tumis dulu bawang bombaynya. Bawang bombay yang sudah dicincang tadi kita tumis sampai wangi. Nah, ini sudah kelihatan layu. Kalau sudah kelihatan layu, pasti wanginya sudah enak, sudah menyebar kemana-mana. Lalu kita masukkan bumbu yang tadi sudah dihaluskan. Kita masukkan bumbu yang sudah dihaluskan. Lalu kita tumis lagi sampai wangi. Oke. Saatnya menumis. Saya tuh paling suka proses menumis karena ini tuh yang bikin jadi poin penting untuk enak enggaknya makanan. Tumisnya itu memang harus benar wangi, karena kalau misalnya nggak wangi, makanan itu bisa berubah rasanya. Oke, ini sudah ya. Sepertinya ini sudah mulai wangi. Kita tambahkan 1,5 sendok teh garam untuk penguat rasa. Kemudian kita berikan 1 sendok teh kaldu sapi.
Ini saya pakai Masako. Ini saya pakai sendok makan, jadi setengah sendok makan. Kalau pakai sendok teh 1 sendok teh. Oke, kita aduk-aduk rata. Kita aduk-aduk sampai wangi lagi. Saya kalau lagi numis ini ya, satu rumah tuh wangi. Bunda bikin apa? Enak banget. Dan oh iya tadi kalau mau pedas, ladanya bisa ditambahin 2 sendok makan ya. Tadi saya cuma 1 sendok makan. Nah, ini sudah wangi, kemudian saya tambahkan daging sapi. Daging sapi kita tumis sampai berubah warnanya. Dari merah berubah menjadi, nah, seperti ini ya. Ini udah agak-agak matang ya. Berubah menjadi matang lah warnanya, merahnya sudah habis. Nah, setelah daging sapinya berubah warna menjadi matang, kita tambahkan 3 butir kapulaga, 3 kayu manis, dan 3 butir cengkeh. Kita tumis lagi sampai wangi. Oke, kita tumis-tumis lagi sampai wangi. Nah, ini kapulaga, kayu manis, dan cengkeh itu juga sebagai penguat rasa juga ya. Pokoknya ini nikmat banget deh nasi kebuli itu. Suami saya dikasih makan ini 2 piring juga dihabisin. Oke, kita tumis-tumis lagi sampai wangi. Setelah wangi, kita masukkan 250 ml susu, kemudian kita masukkan santannya, 2 bungkus santan Sunkara yang ukuran paling kecil. Oke, masukkan 1 bungkus, kemudian satunya lagi dalam proses pembukaan ya dengan gunting. Oke, kita masukkan lagi. Nah, lalu kita aduk rata. Nah, ini sudah mulai mau matang ya. Oke, dan kemudian kita tambahkan air 200 ml. Oh iya, kita masukkan dulu kismisnya, 2 sendok makan kismis. Dan kemudian kita tambahkan 200 ml air. Oke, kita aduk rata. Nah, sampai di sini boleh koreksi rasa lagi ya. Nah, setelah itu karena sudah ada dagingnya, sudah ada airnya, kita tunggu, kita tutup ya sampai 30 menit mendidih. Nah, ini sudah mendidih ya, 30 menit, dagingnya juga sudah mulai empuk. Kita biarkan 30 menit tuh untuk proses pengepukan daging yang tadi kita potong dadu, kita potong kecil-kecil itu. Oke, ini dirasa sudah empuk. Nah, kita masukkan beras basmatinya. Jangan lupa berasnya dicuci dulu ya guys. Tadi saya nggak memvideokan dicucinya karena proses pencucian beras itu juga penting. Mencuci beras basmati kalau saya pakai air isi ulang ya, karena dia tuh menyerap air juga beras basmati. Dan kalau kalian tidak mencuci beras basmati, bisa-bisa keras juga nasi kebulinya, jadi harus dicuci. Jangan sampai lupa tidak mencuci beras. Oke, kemudian kita masukkan berasnya ke bumbu yang tadi sudah disiapkan, lalu kita aduk rata supaya bumbunya meresap. Nah, ini kita campur-campur aja kayak gini ya. Kita campur-campur aja seperti ini. Lalu kita ini sampai merata ya, sampai semua berasnya itu ke bagian bumbunya. Lalu kita tutup lagi, kita tunggu selama minimal 30 menit. Kalau lama boleh, tapi biasanya sih saya lamain, tapi kalau 30 menit aja sih udah cukup. Nah, ini dia udah 30 menit ya, dia tuh udah meresap banget.
Setelah itu kita siapkan kukusan di air yang sudah mendidih. Ini harus sudah mendidih kukusannya. Lalu berasnya kita masukkan, kita aron. Nah, ini enak banget. Oh iya, kalau kalian nggak pengen proses mengaronkan nasi seperti ini, sampai tadi bumbunya yang kita rebus selama 30 menit itu sudah cukup oke. Lalu bisa dimasukkan ke magicom. Nggak perlu nunggu 30 menit kayak tadi itu sudah bisa langsung dimasukkan ke magicom, nanti sudah bisa langsung matang. Tapi kalau saya biar lebih afdol, enakan kayak gini. Oke, ini kita masukkan semuanya, nasi basmatinya, beras basmatinya yang akan menjadi nasi kebuli. Kita masukkan, kita kukus selama 30 menit. Memang harus sabar ya kalau bikin nasi kayak gini. Udah ya, kita sebagai tukang masak itu memang harus sabar ya. Semoga yang dimasakin itu suka ya kan. Oke, ini sudah siap ya, tinggal kita kukus selama 30 menit. Nah, ini sudah 30 menit. Aduh, mohon maaf ya, itu kok elapnya nggak cantik banget sih, kayak nasi kebuli ini. Wow, nasi kebuli cantik, sudah matang. Oke, kita taruh di wadah. Oke, nanti tinggal disajikan saja. Kalian jangan lupa ya, subscribe, like, dan komen dulu channel aku. Karena subscribe kalian, komen kalian tuh yang bikin aku semangat untuk bikin video-video yang lainnya. Dan jangan lupa di-share kalau kalian suka video ini, di-share ke teman-teman kalian yang mungkin mau belajar masak. Kita belajar bareng-bareng di sini. Nah, ini adalah nasi kebuli daging ala Cupli Kitchen. Kita tambahkan bawang goreng sebagai penyedap rasa. Semakin mantap. Wow, ini oke banget. Oke, nasi kebuli siap disajikan. Sampai jumpa.